Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kehidupan yang baru, sukacita yang baru, tuntunan dan penyertaan dari Roh Kudus. Dan sebelum memulai kehidupan kita hari ini, mari kita mulainya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan memohon kekuatan, tuntunan, dan pimpinan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala pertolongan dan penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang masih Engkau berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa atas kesempatan menikmati hari yang baru. Dan pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan buat kehidupan kami. Ya Bapa, tuntun kami Bapa pagi ini dan berfirmanlah buat kami mau belajar firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 18 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priskila dan Akwila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, rumah ibadah adalah tempat di mana banyak orang datang untuk berkumpul. Tetapi sebenarnya rumah ibadah bukan hanya tempat orang untuk berkumpul, karena rumah ibadah adalah tempat di mana Tuhan Allah hadir dan umat-Nya menerima pengajaran firman Tuhan. Di sana umat belajar, bertumbuh, dan dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dari Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Paulus setiap kali mengunjungi jemaat, senantiasa datang di rumah ibadat. Di Efesus dalam perjalanan penginjilan yang ketika ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi, kesempatan itu digunakannya untuk mengajarkan Injil Yesus Kristus. Mereka senang dengan kehadiran Paulus di sana dan memintanya untuk tinggal lebih lama. Tetapi karena ia harus mengunjungi tempat-tempat jemaat yang lain, maka ia berjanji akan kembali jika Tuhan berkenan. Rasul Paulus dalam memberitakan tentang jalan Allah, tentang Injil Yesus Kristus, memanfaatkan sarana rumah ibadah. Bukan berarti tidak dapat digunakan rumah jemaat, tetapi belajar firman Tuhan di rumah ibadah sebagai pusat tempat beribadah mempunyai makna tersendiri. Karena rumah ibadah adalah tempat yang dikhususkan untuk beribadah dan pemberitaan firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita sedang berada di era digital dan ada anggapan cukup dengan mendengarkan khotbah lewat YouTube atau media lainnya
sudah beribadah. Firman Tuhan menegaskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mendengar khotbah di YouTube atau media lainnya tidak salah, tetapi bukan berarti tidak perlu lagi datang ke gereja untuk beribadah. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Marilah kita mengajak dan membiasakan keluarga kita, mulai dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai orang dewasa, datang ke rumah ibadah untuk pertemuan ibadah. Tuhan Allah menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah agar keluarga kami senantiasa datang ke rumah ibadah untuk belajar dan mengajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini.